Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu biasa ke-29 berdasarkan Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 45. Dipanggil untuk melayani. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan tentang seorang petani tua yang menanam sebuah pohon apel. Ketika orang-orang melihatnya, mereka menertawakan dia dan berkata, "Mengapa Anda menanam pohon apel ini? Dia butuh banyak tahun untuk bisa menghasilkan buah. Dan pada waktu itu, Anda tidak lagi hidup di bumi ini, alias sudah meninggal." Tetapi dengan tenang orang tua itu menjawab, "Saya tahu bahwa saya tidak akan menikmati buah dari tanaman ini. Tetapi buah-buah apel yang saya nikmati selama ini adalah berkat usaha para pendahulu saya yang telah menanam apel-apel itu. Demikian pula bertahun-tahun sesudah ini, orang-orang yang makan buah apel dari pohon yang saya tanam ini akan selalu bersyukur kepada saya karena saya telah melayani kebutuhan mereka, sebagaimana saya selalu bersyukur terhadap para pendahuluku yang telah melayani kebutuhan saya selama ini." Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, petani dalam cerita itu tidak mementingkan dirinya. Ia menanam pohon itu untuk orang-orang yang hidup sesudah dia. Ibarat pohon yang tidak pernah memakan buahnya sendiri, dia telah merupakan dirinya sendiri dan mengutamakan orang-orang lain. Mentalitas seperti itu tidak ditemukan di dalam diri kedua anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes, sebagaimana diceritakan dalam Injil hari ini. Mereka bukannya mau melayani teman-temannya sesama murid Yesus, tetapi malah meminta kepada Yesus supaya di dalam kerajaan yang akan didirikan oleh Yesus itu, mereka menempati urutan pertama dan kedua. Kelihatannya kedua bersaudara itu sangat bernafsu untuk memperoleh kehormatan dan kemuliaan. "Perkenankanlah kami duduk di dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Mereka tidak punya rasa malu sedikit pun ketika mereka menyampaikan hal itu secara terbuka dan didengar oleh teman-teman murid lainnya. Yesus langsung menampik permintaan mereka dengan mengatakan, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang kuminum, atau dibaptis dengan baptisan yang kuterima?" Adalah sangat mengejutkan bahwa kedua saudara yang berpikir hanya tentang kemuliaan itu menjawab bahwa mereka dapat meminum cawan penderitaan yang diterima oleh Yesus. Apakah Yesus juga terkejut dengan jawaban kedua saudara itu? Injil hari ini tidak mengatakannya. Dia hanya langsung menegaskan bahwa cawan penderitaan pasti akan mereka minum. Tetapi hal duduk di sebelah kiri atau kanan bukan haknya untuk memberikan itu. Tempat itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa tempat itu telah disediakan. Siapakah orang-orang yang bakal menduduki tempat itu? Itu merupakan rahasia. Tetapi rupanya tempat itu diberikan kepada orang-orang yang layak, yaitu mereka yang rela menjadi hamba dan mau melayani orang-orang lain. Saudara-saudari terkasih, ambisi untuk menjadi penguasa dan memperoleh kemuliaan, kehormatan terdapat di mana-mana, bahkan di dalam gereja sendiri. Formasi dasar bertahun-tahun tidak dengan sendirinya menghapus ambisi-ambisi dan kecenderungan untuk menjadi penguasa itu. Soalnya, di dalam gereja
ada juga kedudukan, pangkat, dan kehormatan. Sama seperti murid-murid Yesus, Yakobus dan Yohanes, serta murid-murid lainnya yang seringkali bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Kadang-kadang para pemimpin gereja juga dirasuki oleh ambisi, kehormatan, dan kekuasaan. Oleh sebab itu, kita semua sebetulnya membutuhkan pertobatan. Namun demikian, sebagaimana Yesus telah dengan sabar membimbing para murid itu, sampai akhirnya hampir semua mereka sungguh-sungguh menjadi murid yang setia dan bahkan mengorbankan hidupnya sebagai martir. Mudah-mudahan Ia pun tetap membimbing kita para pemimpin gereja masa kini, khususnya para misionaris, karena pada hari ini kita juga merayakan hari Minggu Misi Sedunia untuk sungguh-sungguh menjadi murid Yesus yang sejati. Semoga Tuhan Yesus Kristus tetap membimbing mereka agar mereka menjadi pemimpin yang sederhana, setia dalam tugas, rela melayani, bahkan bersedia mengorbankan hidupnya untuk kepentingan banyak orang. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.